Meski banyak orang yang tidak mempedulikannya, tetapi bagi orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Kristus, update dari pembangunan Bait Suci yang ketiga akan membuat mereka menarik nafas dalam-dalam. Karena mereka sadar bahwa kedatangannya sudah sangat dekat. Anda akan dikejutkan dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan bangsa Israel sampai hari ini. Dan nanti di akhir video, kita juga akan sadar bahwa ini bukan sekedar nubuatan Alkitab, tetapi ini akan mendatangkan badai geopolitik yang dahsyat. Mari kita belajar bersama-sama. Shalom saudara. Di 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga dan keempat, di situ dituliskan antikris akan duduk di bait suci dan akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Itu berarti sebelum kedatangan antikristus, bait suci harus dibangun dulu, sebab hari ini tidak ada bait suci di Yerusalem. Kita ingat bait suci yang pertama yang didirikan oleh Salomo dihancurkan di zaman pembuangan ke Babel sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Bait suci yang kedua dibangun kembali tetapi juga diruntuhkan oleh kaisar dari Roma, pada waktu itu Kaisar Titus, di tahun 70 Masehi. Saat ini di Israel ada satu lembaga khusus yang dinamakan Temple Institute. Lembaga ini ditunjuk khusus terlibat aktif di dalam penelitian dan persiapan baik pembangunan maupun operasional di bait suci yang akan dibangun nanti. Bahkan rencana arsitektur dan blueprint operasional di bait suci sudah dipersiapkan semuanya. Ada 7 persiapan yang sudah dilakukan Israel modern untuk pembangunan bait suci yang ketiga ini. Yang pertama adalah lembu merah. Bilangan 19 ayat yang kedua menuliskan bahwa sebelum bait suci dibangun harus ada pengorbanan lembu merah, yaitu lembu yang usianya sekitar 3 tahun, seluruh bulunya berwarna merah dan belum pernah kena kup. Selanjutnya di ayat yang ke-9 dituliskan abu hasil pembakarannya nanti akan dipakai sebagai air pentahiran untuk penghapusan dosa orang Yahudi. Rumor tentang lembu merah ini sudah lama kita dengar. Beberapa menganggap ini sebagai mitos. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwa ini sudah menjadi satu kenyataan. Pada September tahun 2022, ada lembu merah yang diterbangkan dari Texas ke Shiloh. Bukan cuma 1, tetapi ada 5 lembu merah. Lembu-lembu ini dipelihara secara khusus dan diseleksi dengan sangat ketat. Akhirnya didapatkan 1 lembu merah yang masuk kualifikasi. Ada 2 yang sudah didiskualifikasi. Dan masih ada 2 yang harus diteliti lebih lanjut. Rencananya lembu merah ini dikorbankan di Paskah tahun 2025 kemarin. Kalau saudara ingin tahu lebih lanjut, saya sudah buatkan videonya. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Akhirnya kita semua tahu Paskah 2025 lewat tanpa ada pengorbanan lembu merah. Sebab pastinya apa, saya sendiri belum tahu. Tapi di 8 Juli 2025, beberapa hari yang lalu, ada video yang mengejutkan banyak orang. Video yang berdurasi 5 detik yang berisi tentang pembakaran lembu merah di Samaria. Ini bukan hoax, saudara. Ini benar bahwa ada 1 ekor lembu merah yang dibakar di atas api. Tapi lembu merah yang dikorbankan kemarin adalah 1 lembu yang sudah didiskualifikasi. Ini dipakai sebagai rehearsal resmi atau latihan resmi. Kalau latihan resminya sudah dilaksanakan, itu berarti kita makin dekat dengan pelaksanaan pembangunan bait suci yang ketiga nanti.
Selain lembu merah, mereka juga sudah menyiapkan banyak hal. Kita masuk poin yang kedua, yaitu bilik-bilik, atau mereka menyebutnya sebagai vessel. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-12, di situ disebutkan ada bilik-bilik di sekeliling pelataran bait suci. Nah, saat ini mereka sudah menyiapkan bilik-bilik itu. Bilik itu dibuat dengan presisi sesuai dengan ketetapan di kitab Taurat. Bilik ini berfungsi untuk menyimpan barang-barang kudus yang akan dipakai di bait suci nanti. Barang-barang yang akan mengisi bilik tersebut juga sudah dipersiapkan semuanya. Temple Institute sudah membuat lebih dari 60 perkakas. Dari sebegitu banyak perkakas, ada satu yang istimewa, yang replikanya sudah banyak terpajang di gereja-gereja, yaitu menorah. Temple Institute menggunakan 90 pound emas murni senilai 2 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan senilai 32,5 miliar rupiah untuk membuat menorah ini. Tentu saja ini bukan menorah yang dipakai untuk display di pameran. Ini adalah menorah yang betul-betul akan dipakai di bait suci nanti. Pertanyaan selanjutnya, bilik dan perkakas sudah dibuat. Lalu siapa yang nanti akan menggunakannya? Kita lanjut poin yang keempat, yaitu Kohanim. Kohanim ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah ditelusuri betul-betul keturunan dari Harun, saudaranya Musa. Mereka ini dilatihnya kapan? Perlu saudara ketahui, di tahun 2009 sebuah sekolah dibangun di Mispe, Yeriko. Sekolah ini dipakai untuk mempersiapkan orang-orang Lewi yang akan melayani di bait suci. Mereka dilatih secara khusus untuk melayani peribadatan yang sudah 2000 tahun tidak dilaksanakan. Temple Institute juga sudah menyiapkan pakaian-pakaian buat mereka. Alat musiknya pun sudah dipersiapkan. Pertanyaan yang selanjutnya, Kohanim sudah ada. Lalu siapa yang memimpin mereka? Yang memimpin mereka adalah imam besar. Apakah sudah ditetapkan? Sudah ditetapkan, saudara. Meski namanya belum dipublikasikan dengan alasan keamanan, tapi ada satu nama yang disebut. Nama belakangnya pakai Kohen. Pakaiannya pun secara khusus sudah dibuat. Lengkap dengan aksesoris-aksesorisnya. Penutup dada imam besar yang berisi 12 batu permata melambangkan 12 suku Israel juga sudah dibuat secara detail dan presisi sesuai dengan ketentuan Taurat. Sampai di sini kita bisa tahu bahwa mereka betul-betul sudah siap. Lalu di mana mereka akan membangun bait suci yang ketiga? Bait suci yang pertama dan bait suci yang kedua dibangun di titik lokasi yang sama, yaitu di Temple Mount sekarang. Temple Institute sudah menghitung secara presisi di mana letak ruang Maha Kudus. Lokasi persisnya ada di antara Al-Aqsa dan Masjid Kubah Emas. Problemnya, wilayah ini bukan wilayah Israel. Ini adalah wilayah Palestina. Tentu saja ini akan membawa dampak geopolitis yang dahsyat kalau dipaksakan. Bisa memicu perang besar. Kita masih ingat serangan Hamas di Oktober 2024 kemarin. Penyebabnya adalah karena mereka tahu Israel akan membangun bait suci yang ketiga ini. Supaya pembangunan berlangsung dengan baik, saat ini Sanhedrin sudah melakukan lobi-lobi politik. Negara-negara Arab pun sudah mereka temui. Dan beberapa negara sudah menyatakan dukungan untuk pembangunan bait suci ini. Poin yang terakhir, poin yang ketujuh adalah tabut perjanjian.
bukan bait suci namanya kalau tidak ada tabut perjanjian di sana. Pertanyaannya, apakah tabut perjanjian yang sudah ribuan tahun tidak tampak sudah ketemu? Kita akan belajar di video yang selanjutnya. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati saudara.